Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan, kita masuk ayat 203. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Dan sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan hari-hari yang terhitung itu hari-hari Mina, yang disebut dengan ayam tasyrik, hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13, di mana hari-hari tasyrik itu adalah merupakan ayam aklin wa syurbin wa dzikrillah. Kata Rasulullah, hari-hari tasyrik itu adalah merupakan hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyuruh di hari-hari itu kita banyak berzikir. Ini menunjukkan bahwa amalan yang paling utama yang dilakukan pada hari-hari tasyrik itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan ingatlah Allah di hari-hari yang terhitung. Dan dalam surat Al-Hajj ada ayat ma'lumat. Ya. Lalu Allah mengatakan faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Dan siapa yang tergesa-gesa, maksudnya dia ada keperluan segera pulang untuk nafar awal. Karena kan ya diperbolehkan jemaah haji untuk meninggalkan Mina pada tanggal 12. Dan syaratnya adalah ya tidak boleh melebihi terbenam matahari. Maka kalau sampai matahari terbenam dalam keadaan dia masih berada di Mina, dia wajib untuk menginap 1 malam lagi. Kalau ternyata dia mau nafar awal, dia mau meninggalkan Mina pada tanggal 12, dia harus meninggalkan Mina itu sebelum matahari tenggelam. Ya. Setelah melempar jumroh tentunya. Maka Allah mengatakan siapa yang tergesa-gesa, ya artinya dia fi yaumain, dia tinggal di Mina hanya 2 hari saja, yaitu tanggal 11 dan 12. Fala isma alaih. Dan maka itu tidak ada dosa untuknya, artinya silahkan boleh. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Tapi siapa yang mau mengakhirkan sampai 13 juga tidak ada dosa untuknya bagi orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Maksudnya ya bahwa kalau dia akhirkan sampai tanggal 13 itu lebih utama. Ya. Lebih utama. Dan Syekh Utsaimin mengatakan kata-kata liman ittaqa bagi orang yang bertakwa, adh-dhahir annaha qaidun lil amrayni jami'an lit ta'jil wa ta'akhur. Bahwa bagi orang yang bertakwa itu maksudnya untuk keduanya, baik nafar awal maupun nafar tsani. Maka kedua-duanya adalah termasuk ketakwaan. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa nafar tsani itu lebih utama daripada nafar awal. Ya. Lalu Allah berfirman wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan haji itu. Hendaknya kita ketika melempar jumroh dan yang lainnya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita nginap di Mina juga, ketika kita wukuf di Arafah dan yang lainnya, semua kita bertakwa kepada Allah, ya, dan berusaha melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kata Syekh Utsaimin, ma aktsar ma ya'murullahu ta'ala bittaqwa fi kitabihil aziz. Betapa seringnya Allah menyuruh kaum mukminin untuk bertakwa dalam Al-Qur'an itu. Lianna taqwa ittikhadhu wiqayah min adabillah. Karena hakikat takwa itu artinya kita mengambil wiqayah, perlindungan, ya, perisai min adabillah, dari adab Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Ya. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Allah ingatkan bahwasanya kalian akan dikembalikan oleh Allah kepada Allah, dan kalian akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan kalian. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah tersebut, menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab di hari akhirat itu yang bermanfaat itu amal saleh, ya akhi. Ya, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan kegantengan dan yang lainnya. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah maziyatu dzikr fi hadhil ayyamil ma'dudat. Itu keistimewaan berzikir di hari-hari tasyrik. Berarti di hari-hari tasyrik kita sangat dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminha, faidah yang kedua, annahu yajuzu fi hadhil ayyami thalatha at-ta'jil wa at-ta'akhur. Bahwa di hari-hari tasyrik tersebut bagi mereka yang tinggal di Mina boleh dua perkara. Yang pertama ta'jil, ya, ta'ajjul itu nafar awal, meninggalkan Mina pada tanggal 12 sebelum terbenam matahari. Yang kedua nafar tsani, ta'akhur, itu meninggalkan pada tanggal 13. Maka itu semua boleh, tidak apa-apa. Waminha, faidah yang ketiga, si'atu fadlillahi azza wa jal, betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, wa taisiruhu fi ahkamihi, di mana Allah memudahkan hukum-hukumnya. Haitsu ja'ala al-insan mukhayyaran an yabqa thalathata ayyam aw yata'ajjal fil yawmaini, di mana Allah memberikan pilihan antara mau 2 hari atau 3 hari, silahkan. Ini menunjukkan, ya, karunia Allah yang luas. Ya, Allah berikan kemudahan dalam ibadah kepadanya. Makanya Allah juga mengatakan dalam Ramadan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian apa? Kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Ya. Waminha, faidah selanjutnya, annahu la budda an yakuna khurujuhu min Mina qabla an taghruba asy-syams. Bahwasanya bagi mereka yang mau nafar awal wajib meninggalkan Mina sebelum matahari tenggelam. Karena Allah Ta'ala mengatakan di situ, ya, wadhkurullah fi ayyami ma'dudat faman ta'ajjala fi yaumaini. Kata-kata fi di situ mempunyai makna apa? Dzaraf. Di 2 hari, berarti di hari itu. Ya. Berarti dia harus meninggalkan Mina sebelum matahari apa? Tenggelam. Aminha, faedah selanjutnya, annahu la yajuzu ta'jil fil yaumil hadi asyar. Tidak boleh meninggalkan Mina pada tanggal 11. Ya. Yang diizinkan itu kalau pada tanggal 12-nya. Aminha, faedah selanjutnya, wujubut taqwa. Wajibnya bertakwa kepada Allah. Di mana takwa adalah merupakan tujuan daripada disyariatkan berbagai macam ibadah. Allah mensyariatkan puasa Ramadan supaya apa? Bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
la'allakum tattaqun. Ternyata disyariatkannya puasa itu supaya kamu bertakwa. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Bertakwa. Berarti tujuan ibadah itu untuk menghasilkan apa, Pak? Takwa. Oleh karena itu, ibadah yang tidak menimbulkan ketakwaan itu tanda ibadah itu belum diterima oleh Allah. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima itu dari orang-orang yang bertakwa saja. Iya. Maka kalau ternyata sholat kita tidak mencegah kita dari perbuatan maksiat, itu berarti ada tanda tanyanya. Kalau ternyata puasa Ramadan kita tidak memberikan perubahan dalam hidup kita, berarti itu tanda tanya. Selama ini puasa kita nggak benar ya. Kalau kita selama ini bersedekah ternyata tidak memberikan pengaruh ke hati, nah ini harus kita periksa. Ya. Waminha faedah selanjutnya, isbatul ba'ts, penetapan akan adanya kebangkitan. Karena Allah mengatakan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Waminha faedah selanjutnya qarnul mawa'idz bit takhwif, yaitu nasihat itu hendaknya disertai dengan ditakut-takuti. Ditakut-takuti dengan apa? Dengan api neraka. Ya. Karena ditakut-takuti itu ada dua macam, Pak. Yang pertama ditakut-takuti dengan api neraka, ini boleh, bagus. Yang kedua ditakut-takuti dengan selain api neraka. Contoh misalnya kaum muslimin ditakut-takuti dengan musuh yang jumlahnya besar, ditakut-takuti dengan penyakit, ya nanti kena corona dan yang lainnya, maka ini haram, nggak boleh. Iya. Kenapa? Karena yang seperti ini malah menimbulkan apa? Kekhawatiran. Menimbulkan apa? Ya, sesuatu yang tentunya mudaratnya jauh lebih besar, Pak. Maka ini tidak boleh. Iya. Kemudian kita masuk ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman wa minan nas. Di sini Allah akan menyebutkan tentang sifat orang munafik. Wa minan nas, dan di antara manusia, maksudnya itu orang-orang munafikin, may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada yang ucapannya membuat kamu kagum. Saking kalau ngomong tuh hebat, Pak. Ya. Di dalam kehidupan dunia ini. Jadi orang-orang munafik ini, Pak, dia ini kalau ngomong tuh pinter, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik dalam surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat orang munafik, badan mereka itu membuat kamu kagum. Dan orang munafik itu badannya Masya Allah, ya, bagus-bagus, besar-besar, kekar-kekar. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berbicara kamu pasti akan mendengarkan ucapan mereka. Saking ucapan mereka itu menyihir. Ya. Makanya kita itu jangan melihat sebatas dari kehebatan berbicara, Mas. Nggak kayak kita di zaman sekarang. Di zaman sekarang ya banyak para penuntut ilmu hanya sebatas melihat dari kehebatan apa? Berbicara. Waduh, ini ustadz asik ya ceramahnya, retorikanya bagus. Nggak ngelihat kepada keilmuan. Iya, nggak bagus. Yang kita lihat itu keilmuan yang disampaikan apa? Ilmu. Nah, di sini Allah mensifati orang munafik itu apa? Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada yang
Ucapannya itu membuat kamu kagum, saking hebatnya dia bicara itu. Dan kita lihat ya bagaimana di zaman sekarang, ya orang-orang liberal yang pemikirannya itu menyesatkan. Kalau ngomong tuh pintar banget Pak. Banyak orang terkagum-kagum dengan cara bicara dia, dengan gaya bicara dia. Ya. Maka Allah mengatakan di antara manusia ada yang ucapannya itu membuat kamu kagum. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dan ia mempersaksikan kepada Allah terhadap apa yang ada di hatinya. Maksudnya apa? Ini ada dua pendapat. Sebagian mengatakan artinya mereka menyaksikan kemunafikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa yang dimaksud wa yushhidullah dan ia mempersaksikan kepada Allah ada dua makna. Makna yang pertama, annal makna istimraruhu fin nifaq, artinya dia terus-menerus di atas kemunafikan. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala ya'lam ma fi qalbihi min hadan nifaq, karena Allah tahu kemunafikan yang ada di hatinya tersebut. Fastimraruhu alaihi ishhaduhu lillah, ketika dia ngeyel di atas kemunafikan seakan-akan ia mempersaksikan kepada Allah bahwa dia hatinya memang munafik. Makna yang kedua, an yuksim wa yahlif billah annahu mu'min musaddiq wa anna alladhi fi qalbihi huwa hadha fayashhadu Allahu ala ma fi qalbihi min mahabbatil iman ya wa tamassuk bihi wa huwa kadhibun fi dzalik. Maknanya mereka bersumpah bahwa mereka beriman, mereka membenarkan bahwasanya apa yang ada di hati mereka itu adalah sama dengan ucapannya. Padahal Allah tahu bahwa mereka dusta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang orang-orang munafik itu, mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Maka Allah menjawab, Allah pun tahu engkau Rasulullah. Akan tetapi Allah bersaksi bahwa orang munafik itu dusta. Iya. Nah ini ikhwata Islam. Maka Allah mengatakan wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan ia mempersaksikan kepada Allah terhadap apa yang ada di hatinya itu. Wa huwa aladul khisam. Kemudian sifat orang munafik apalagi? Wa alad. Apa itu alad? Alat itu senang berdebat. Kata Imam Nawawi ketika menafsirkan hadis abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Al-alad al-khasim. Kata Imam Nawawi, al-alad yu'khadhu min ladidai al-wadi. Ya. Diambil dari kata ladid, artinya dua tepi lembah, yang artinya orang munafik ini senang sekali berdebat. Pandai dia berdebat, pandai dia bersilat lidah, ya, senang dia berdebat. Al-khisam itu apa? Syadidul khusumah, senang bertengkar, ya, senang bertikai. Maka di sini Allah mensifati orang-orang munafik seperti itu. Mereka pandai debat, wah, ya, seperti yang kita lihat orang-orang liberal tuh pandai berdebat, Pak. Kalau ngomong tuh pinter banget. Ternyata demikian memang sifat orang munafik. Makanya kita lihat orang liberal tuh yang selalu mereka hujat ya Pak, Islam aja. Mereka selalu yang dihujat apa? Kaum muslimin aja, syariat Islam aja. Nggak pernah mereka menghujat agama yang lain. Ini jelas kemunafikan ya akhwal Islam, azani Allah wa ya. Iya. Maka dari itulah ya akhi, kita dilarang untuk punya sifat seperti ini. Al-alad, suka berdebat. Dan sayang sekali kita melihat di dunia maya sana, di dunia media sosial banyak orang senang berdebat.
Ya, banyak orang senang bertengkar. Itu bukan sifat orang yang beriman. Wallah, itu sifat orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah annahu la yanbaghi lil insan an yaktarra bi dhahiril ahwal. Bahwa jangan sampai kita ini tertipu oleh lahiriah seseorang. Jangan sampai tertipu oleh lahiriah seseorang. Karena Allah mengatakan wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu. Di antara manusia ada yang ucapannya membuat kamu kagum. Wa kadzalika minan nasi man yu'jibuka fi'luhu. Demikian pula mengagumkan kita bukan cuma ucapan tapi perbuatannya juga membuat kita kagum, Pak. Lakinnahu mumpawin alal kufur. Kalau ternyata hatinya dipenuhi dengan apa? Kekafiran. Kalau ternyata akidahnya sesat. Lihat Pak, ketika Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij. Bagaimana orang Khawarij? Kata Rasulullah SAW, tahqiruna sholatakum bi sholatihim, wa siyamakum bi siyamihim, wa a'malakum bi i'malihim. Kalian akan menganggap remeh sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Amal soleh kalian remeh dibandingkan dengan amal soleh mereka. Artinya orang Khawarij itu hebat puasanya, sholatnya, amal solehnya. Tapi apa kata Rasulullah? Yamrukuna minal Islam. Mereka melesat dari Islam. Kama yamrukud as-sahmu minar ramiyah. Sebagaimana melesatnya panah dari busurnya. Lihat ya akhi, ya. Jadi kita jangan tertipu oleh lahiriah seseorang kalau ternyata akidahnya sesat. Kalau dia ternyata pemikirannya menyimpang. Ya. Nah, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin, walakin la syakka annahu binisbati ilaina laisa la an nahkum illa bima yaqtadihi adh-dhahir. Akan tetapi untuk kita, ketika kita menghukumi seseorang, maka hukumilah sesuai dengan lahiriahnya terhadap kita. Ya, wala yumkin an nuhasiban nas ala ma fil qulub, sebab kita tidak mungkin mengetahui apa yang ada di hati manusia, kecuali kalau dia memang memperlihatkan apa yang ada di hatinya. Seperti orang Khawarij ya, memperlihatkan keyakinannya. Kalau orang memperlihatkan keyakinannya yang sesat, dia mudah mengkafirkan orang, dia ya keyakinannya memang sesat, mengkafirkan kaum muslimin dan yang lainnya, ya tanpa hak, seperti kaum Khawarij. Maka kalau kita sudah jelas tahu akan kesesatan orang tersebut, sesoleh apapun dia, sebagus apapun ibadahnya, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Faedah yang kedua, wa minha al-isyara idza dhammil jadal wal khisam. Isyarat bahwasanya suka berdebat itu tercela. Ya. Suka berdebat itu tercela. Makanya dalam hadis yang sahih yang sudah saya sebutkan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Al-alad, yang suka berdebat, al-khasim, yang suka bertengkar. Ya. Kata beliau, wa ma min insanin fil ghalib u'tiyal jadal illa hurima barakatul ilm. Kebanyakan, kata beliau, orang yang suka berdebat itu terhalang dari keberkahan ilmu, Pak. Lianna ghaliba man utiyal jadal yuridu bidzalika nusrata qawli faqat. Karena orang yang pandai berdebat kebanyakan, kata beliau, hanya ingin membela pendapatnya saja. Wa bidzalika yahrum ya yuhrim barakatal ilm. Dengan itulah akhirnya ia terhalang dari keberkahan apa? Ilmu. Amma man aradal haq, adapun orang yang menginginkan kebenaran, sahlun qarib, maka kebenaran itu mudah didapat. Enggak harus dengan cara apa?
debat. Mendapatkan kebenaran tuh nggak harus dengan cara berdebat. Duduk di majelis taklim, ya, duduk di majelis asatidzah, ulama-ulama yang telah kokoh keilmuannya, dapat ilmu. Adapun kemudian kita mencari kebenaran dengan cara debat, wallahi ya akhi, rata-rata seperti ini malah terhalang dari keberkahan apa? Ilmu. Kata beliau, la yahtaj ila mujadalat kabirah. Untuk mendapatkan ilmu itu enggak butuh banyak berdebat, enggak butuh. Li'annahu wadhih, karena kebenaran itu sudah jelas sebetulnya. Ya. Walidzalika tajidu ahlal bid'ah alladzina yukhasimuna fi bid'ahim ulumuhun naqisatul barakah. Makanya kita dapat di ahli bid'ah yang mereka senang berdebat itu biasanya ilmunya enggak berkah, Pak. Iya. Maka ya akhi, jauhi perdebatan. Jangan suka berdebat. Ya, ilmu terlalu banyak untuk kita gali. Al-Quran sudah berapa ayat yang sudah kita gali. Belum lagi Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Masih banyak ilmu yang belum kita gali. Kenapa kita sibuk dengan debat? Nggak ada manfaatnya. Iya. Wa minha, faedah selanjutnya, itsbatu ilmillahi azza wa jalla bima fis sudur. Ya, penetapan akan ilmu Allah terhadap apa yang ada di dada manusia. Allah tahu. Ya, apa yang ada di hati kita itu Allah Maha tahu. Kemudian Allah berfirman di ayat 205-nya, masih mensifati orang munafik. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla, dan apabila ia berpaling dari engkau hai Muhammad, sa'a fil ardi, dan dia pun dia berbuat di muka bumi ini kerusakan. Dengan apa? Dengan kemunafikannya, dengan kemaksiatannya. Ya, karena sesungguhnya kemunafikan dan kemaksiatan itu Pak merusak bumi, Pak. Ya. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dan membinasakan apa? Tanaman dan keturunan. Artinya maksiatnya mereka itu Pak merusak bumi, bahkan merusak tanaman, merusak binatang ternak dan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-kafir idza mata istaraha minhul ibad wal bilad. Orang kafir itu kalau meninggal, kata Rasulullah, maka akan beristirahat darinya negeri-negeri dan para hamba. Kenapa? Karena kekafiran itu merusak, berpengaruh kepada tanaman, berpengaruh kepada apa? Ya, pepohonan dan yang lainnya. Ya, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh dosa-dosa manusia, agar Allah merasakan sebagian yang mereka perbuat tersebut. Mudah-mudahan mereka kembali. Artinya ketika mereka berbuat maksiat, muncullah kerusakan, muncul bencana. Bencana berupa apa? Tsunami, gempa bumi, banjir bandang, ya, gunung meletus, longsor dan yang lainnya. Maka Allah mengatakan yudhiqahum, agar mereka merasakan hasil dari para dosa mereka itu sendiri. Supaya apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali lagi kepada Allah. Ketika suatu kaum berbuat dosa, zina, makan riba, syirik dan yang lainnya, akhirnya ya tentunya perbuatan mereka ini Pak berpengaruh kepada apa? Daratan dan lautan, merusak. Maka akibatnya apa? Ya, akhirnya muncul tadi yang sudah kita sebutkan, bencana. Namun yang subhanallah ya akhi, saking kerasnya hati, bencana banyak tapi nggak mau kembali. Ini yang subhanallah menunjukkan akan kerasnya hati ya. Ya, yang seharusnya kembali kepada Allah bukannya kembali kepada Allah. Ya,
Hanya beralasan apa? Ini kan cuma fenomena alam aja. Padahal memang alam ini milik siapa sih? Emangnya alam itu bergerak dengan tanpa izin pemiliknya? Iya. Harusnya kita berpikir, namun banyak yang tidak mau berpikir. Kita lanjutkan. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak mencintai dan tidak menyukai kerusakan. Artinya Allah tidak menyukai perbuatan kerusakan, yaitu perbuatan maksiat tersebut. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah. Min fawaidil ayah, annal ma'asi sababun lihalakil harth wan nas. Bahwa maksiat itu sebab binasanya tanaman dan keturunan. Itu semua akibat daripada maksiat. Sebaliknya, ketaatan itu sebab datangnya keberkahan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang mereka malah mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami pun sanksi mereka disebabkan dosa-dosa mereka itu. Lihat Pak, jadi kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, janji Allah apa? Allah buka pintu-pintu apa? Keberkahan. Tapi kalau ternyata mereka tidak mau beriman dan bertakwa, apa yang terjadi? Allah akan berikan berbagai macam apa? Bencana. Ya. Wa minha faedah selanjutnya. Isbatu mahabbatillah lis-shalah. Penetapan bahwa Allah mencintai perbuatan kebaikan. Kalau Allah membenci fasad, kerusakan, maka Allah pun mencintai sesuatu yang sifatnya memperbaiki. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki alam semesta kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemaksiatan itu bisa merusak alam, maka ketaatan itu memperbaiki alam. Makanya lihat di zaman Nabi Isa, Pak. Ketika di zaman Nabi Isa itu seluruh dunia muslim, nggak ada yang kafir. Bagaimana Allah mengeluarkan keberkahan di zaman Nabi Isa luar biasa. Iya. Sampai-sampai kata Rasulullah, buah delima, satu buahnya itu bisa dimakan 8 orang. Iya. Saking berkahnya waktu itu. Makanya subhanallah ya akhul Islam azan. Kalau kita ingin negeri kita diberkahi oleh Allah, maka kewajiban kita bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat. Tapi kalau kita terus-menerus berbuat maksiat, jangan salahkan kalau Allah ternyata cabut keberkahan dari negeri kita ini. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali. Ya. Wa minha faidah selanjutnya at-tahdzir minal fasad fil ard. Peringatan dari berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, dengan cara berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita masuk ayat 206. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepada orang munafik ini, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadatul izzatu bil itsm, maka ia pun langsung berbangga dengan dosa. Sombong dia, angkuh dia. Makanya akhi, kalau ada orang yang dinasehati kemudian menjadi angkuh, berarti di situ ada sebagian perangai kemunafikan. Karena Allah mengatakan, wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepada orang munafik ini, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang munafik ini apa? Akhadatul izzah. Muncul keangkuhan, bangga diri dengan dosa. Harusnya bangga itu dengan keislaman, dengan ketaatan. Ini bangga dengan apa? Dosa, bayangin.
Orang kalau sudah bangga dengan dosa, kira-kira taubat nggak Pak? Nggak bakalan. Ya. Kalau ada orang berbuat dosa kemudian dia menyesal, taubat. Tapi kalau ada orang berbuat dosa terus dia bangga dengan dosanya, wah ini ngeri. Ya. Disuruh bertakwa kepada Allah, disuruh meninggalkan dosanya, malah angkuh, malah sombong dia. Iya. Maka di sini Allah mensifati orang munafik seperti itu. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil itsm. Maka Allah mengatakan fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah bagi dia neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruknya tempat dia kembali. Subhanallah, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kita ambil faidah anna hadza rajul al-mausuf bi hadhihi sifat ya'naf an yu'mar bi taqwallah. Orang munafik yang disifati dengan sifat tadi, dia merasa angkuh ketika disuruh bertakwa kepada Allah. Ya. Maka dari itu siapa yang dinasihati disuruh takwa kepada Allah malah angkuh, malah sombong. Wah ini hati-hati Pak. Ini mirip kayak iblis Pak. Ini mirip kayak Fir'aun Pak. Ini mirip kayak Namrud. Mirip kayak Qarun, Harun. Apa sih Qarun sama Haman, bukan Harun ya, Haman. Kewajiban seorang mukmin tuh Pak, kalau ada yang nasihatin, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, langsung dia tawadu kepada Allah. Dia langsung tunduk mengikuti kebenaran. Iya. Berapa banyak di antara kita ketika dinasihati dan ternyata memang kita yang salah, yang muncul adalah kesombongan. Nah ini musibah, ya musibah. Karena kesombongan seperti ini termasuk dosa besar. Iya. Faedah yang kedua minha al-balaghatu tamah fi hadfil fa'il. Di sini menunjukkan akan balaghahnya Al-Qur'an, ketinggian sastra Al-Qur'an. Karena Allah mengatakan wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, liyashmul kulla man yaqulu lahu dzalik, supaya mencakup semua yang berkata itu kepada orang tersebut. Wa minha at-tahdhir min raddin nasihin. Faedah selanjutnya akhi, waspada jangan sampai kita menolak nasihat. Kalau memberi nasihat banyak orang yang pinter, ya enggak? Makanya dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak, di zaman ini kok jarangnya orang yang ngasih nasihat. Kata Ibnu Mubarak apa? Memang ada yang mau menerima nasihat. Artinya yang menerima nasihat lebih jarang lagi. Orang pintar ceramah banyak Pak. Orang ngasih nasihat banyak yang pintar Pak. Yang jarang itu yang pintar menerima apa? Nasihat. Karena orang yang menerima nasihat itu menunjukkan ketawaduan. Makanya Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, kata Ibrahim bin Adham apa? Ya, man ahabba syuhrah, siapa yang menyukai ketenaran, kemasyhuran, fama arafa Allah. Ini orang belum kenal Allah. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas. Annahu idza iba ala fi'lih, bahwa kalau diingatkan kesalahannya, aibnya, i'taraf walam yusir walam yuharrir. Dia mengakui itu kesalahan dan dia tidak merasa panas hatinya dan tidak juga ngeyel, enggak. Bal yaqul, tapi ia mengatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan apa? Kesalahanku. Nah ini akhi, kita berusaha punya sifat ini Pak. Menerima nasihat dengan hati yang ya terbuka. Bukan menerima nasihat tapi dengan hati yang panas. Ya, jangan. Namun tentunya juga orang yang ingin memberi nasihat hendaklah memberi nasihat dengan cara yang baik. Bukan dengan kasar dan yang lainnya. Ya. Wa minha faedah selanjutnya annal anafah qad tahmil sahibah 'alal itsm.
bahwa keangkuhan itu seringkali menyeret kepada dosa, Pak. Keangkuhan itu seringkali apa? Menyeret kepada dosa. Jangan punya sifat angkuh, akhi. Kita ini manusia lemah loh, Pak. Apa sih yang mau diangkuhkan? Ya, harta yang kita miliki dari Allah, kesehatan, badan yang besar, semuanya dari Allah. Ada apa kemudian kita angkuh? Nggak berhak. Ya. Wa minha anna hadzal amal mujibun li dukhulin nar. Bahwa keangkuhan itu membuat pelakunya masuk neraka. Sebutkan dalam hadis, bainama rajul yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa qatifatuhu. Ketika ada seseorang sedang berjalan sementara dia sudah berbangga dengan apa? Rambutnya yang bagus dan bajunya yang mewah. Apa yang terjadi? Idh khusifa bihil, tiba-tiba ia ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat. Makanya hati-hati ya. Jangan sampai kita merasa angkuh dengan mobil kita yang mewah. Jangan sampai kita merasa angkuh dengan motor kita yang wah. Antum kalau lagi bawa motor gede itu mau gitu bem. Oh, biasanya ada perasaan wah gitu, Pak. Benar nggak? Iya. Nah, perasaan ini yang bahaya nih, Pak. Mendingan kita bawa motor Astrea tapi tawadhu ya. Daripada kita bawa motor gede tapi hati kita merasa hebat. Wallahi kalau kita bangga seperti itu saja sudah cukup pemasukan kita ke neraka itu. Iya, Allah musta'an. Kemudian Allah berfirman dalam ayat selanjutnya 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Kemudian Allah mensifati orang-orang yang beriman. Sudah masuk Isya ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.